coaching hari ini? Ya, alhamdulillah semua sudah siap. Cuma ya namanya mau praktek itu pasti ada rasa deg-deg gitu ya. Deg-deg Enggak Bu, kira-kira Ibu Nikmah ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang bagian mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Gitu. Oh ini bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Ya, jadi dalam tahap tirta itu bagian yang ingin saya pastikan itu yang bagian identifikasi masalah Bu, identifikasi masalah. Oke, baik Bu. Terus bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang kita kembangkan ini Bu? Jadi dalam tahap identifikasi masalah ini mungkin saya sendiri nanti sebagai coach bisa mendalami permasalahan coach dan bisa menemukan permasalahan coach secara tepat. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Bu? Ya, semoga nanti prakteknya berjalan dengan lancar sehingga bisa menjadi latihan bagi saya sendiri nanti untuk menjadi coaching yang lebih baik dalam praktik yang sesungguhnya. Itu Bu. Pasca supervisi. Bagaimana Ibu Nikmah menilai sendiri performa dari kompetensi tadi Bu? Iya Bu, jadi tadi waktu praktek itu masih kaku ya, banyak kakunya dan juga masih ada kata-kata mungkin, kira-kira. Jadi saya sendiri masih kurang luas gitu dalam menjadi coach. Gitu. Lantas apa Bu yang membuat menilai demikian? Itu karena mungkin saya berbicaranya juga kurang lancar Bu. Jadi tadi ketika berbicara kurang lancar itu masih banyak sekali berpikir. Nah, sebelum bertanya terlalu banyak berpikir gitu Bu. Boleh Bu saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Mungkin monggo Bu. Baik Bu Nikmah, saya mengamati tadi pada saat Ibu praktek melakukan coaching itu sudah sesuai standar yang kita rujuk. Namun betul sekali kata Bu Nikmah tadi masih perlu banyak latihan agar lebih luas dalam berbicara. Iya Bu. Bagaimana pendapat Bu Nikmah mendengar ini Bu? Ya, tentu saja saya berterima kasih ya atas pengamatan panjenengan dan juga arahannya. Nah, untuk kedepannya saya akan berusaha lebih baik lagi dengan latihan-latihan saya selanjutnya. Jadi nanti semoga saya juga bisa menjadi coach yang bagus ya Bu. Amin. Ya. Ibu Nikmah terima kasih atas waktunya hari ini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau pada salam ya. Pak Mel, Bu Mel ayo. Assalamualaikum. Apa kabar Pak Agus? Alhamdulillah baik. Jenengan pripun kabare? Alhamdulillah tidak kurang baik Pak. Loh. Kenapa? Saya lihat beberapa hari ini kok terlihat murung jenengan terus tidak ceria seperti biasanya ngoten. Itu dia Pak. Jadi begini Pak, saya itu bingung sekali. Oh, coba jenengan ceritakan lebih jelas apa jenengan rasakan. Jadi saya itu bingung Pak. Minggu depan kan anak-anak sudah waktunya untuk penilaian tengah semester. Nah, ada satu siswa saya yang jarang masuk Pak. Oh, lalu bagaimana menurut jenengan? Saya itu khawatir terhadap anak saya ini, peserta didik saya ini nanti ketinggalan pelajaran. Oh, terima kasih. Jenengan sampun berbagi kekhawatiran jenengan. Monggo kita bahas masalah menika lebih lanjut. Jadi menurut jenengan pembicaraan ini tujuanipun pripun Bu? Saya itu ingin curhat kepada Pak Agus ini untuk mendapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Pak. Pak Agus ada waktu? Insya Allah ada waktu ini. Jadi ngeten mawon, monggo mudah-mudahan sharing kita hari ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang jenengan hadapi. Saya itu kepikiran terus Pak sama itu peserta didik saya itu namanya Ardi.
Saya mengerti kekhawatiran jenengan. Ini memang situasi yang perlu segera dipuntangani. Terus monggo, saya izinkan saya bertanya. Kalau seperti itu, hambatan apa yang jenengan dapatkan untuk membuat siswa tersebut mau masuk sekolah? Jadi begini Pak, ternyata peserta didik saya ini kalau di rumah itu sama bapaknya itu diberikan HP terus. Dan dia jadi tidak mau pergi ke sekolah. Jadi seperti kecanduan HP gitu loh Pak. Oh, baik, terima kasih atas informasinya. Nah, sekarang coba kita identifikasikan beberapa langkah-langkah yang mungkin langkah-langkah yang bisa jenengan ambil untuk mengatasi situasi ini. Bagaimana pendapat jenengan? Jadi saya itu pernah home visit Pak, melakukan home visit ke rumahnya, dan pada waktu itu memang benar si Ardi ini memang posisinya lagi bermain HP begitu. Kalau seperti itu Bu, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Ya saya akan menemui orang tuanya, terus memberi pengertian kepada Ardi tentang bahaya gadget gitu Pak. Itu ide bagus. Bu. Kapan jenengan akan mencoba untuk melaksanakan itu? Sekitar mungkin bulan Oktober sebelum penilaian semester itu terjadi Pak. Jadi sekitar minggu pertama. Itu ide bagus Bu. Nah, selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan jenengan lakukan setelah membicarakan semua itu dengan orang tuanya? Jadi saya melakukan home visit ini tidak hanya sekali, jadi saya akan mungkin sering untuk ke sana lagi, terus melakukan koordinasi lagi juga terkait lebih mendalam ke orang tuanya supaya mau mendampingi anaknya masuk ke sekolah dan memberikan motivasi juga kepada Ardi ini supaya tetap mau sekolah. Alhamdulillah. Siapa yang bisa jenengan libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan itu? Ya, saya akan melibatkan peserta didik kelas 2 serta wali murid juga untuk bersama-sama memotivasi Ardi supaya mau berangkat ke sekolah. Bagus sekali Bu Fitri. Memang harus seperti itu. Sepertinya Bu Fitri jenengan sampun menemukan solusi supaya Ardi tidak ketinggalan pelajaran dan mau masuk sekolah kembali. Iya Pak, terima kasih sudah mendengarkan curhatan saya. Sekarang saya sudah mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah ini. Baik, itu pemikiran yang bijaksana Bu Fitri. Saya yakin dengan kedekatan dengan panjenengan, siswa tersebut Ardi akan mendapat bantuan yang dia butuhkan. Semoga berhasil dengan rencananya dan jangan ragu untuk berdiskusi kembali nanti jika jenengan perlukan. Enggih Pak, alhamdulillah sekarang saya sudah lega sekali Pak, sudah plong menceritakan ke panjenengan. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Agus. Alhamdulillah. Bubit wonten wekdal mboten hari ini? Insya Allah ada Pak. Kabarnya pripun kabar? Alhamdulillah baik. Pak Agus sendiri pripun? Alhamdulillah, saya juga baik. Namun nggih, ada satu hal yang sedikit mengganggu pikiran saya beberapa hari ini. Ada apa Pak? Begini Bu, jadi beberapa hari ini saya sedikit ada masalah. Saya merasa sangat frustasi dengan situasi di kelas pembelajaran saya. Jadi ada satu siswa, dia itu selalu duduk di pojok belakang kelas. Dia itu sangat pasif selama pembelajaran. Dia jarang sekali berpartisipasi dalam diskusi, kemudian tidak pernah mengajukan pertanyaan, dan sering terlihat murung dan melamun saat
saya menjelaskan materi pembelajaran. Kemudian saya sudah mencoba berbagai cara untuk membuatnya lebih terlibat di dalam pembelajaran. Saya pernah memintanya untuk menjawab pertanyaan, tapi dia hanya diam atau menjawab tidak tahu. Saya juga sudah mencoba membuat kelompok diskusi, tapi si Adit ini tetap diam seribu bahasa. Bahkan ketika saya menggunakan media pembelajaran atau video atau gambar yang menarik, dia tetap tidak menunjukkan antusias untuk mengikuti pembelajaran. Yang membuat saya semakin khawatir itu apalagi sebentar lagi kita akan sumatif tengah semester ya. Jadi saya khawatir itu nilai Adit dalam ujian dan tugas BA juga cenderung jadi rendah. Saya takut dia tidak memahami materi dengan baik dan ini bisa berdampak pada pemahamannya tentang agama secara keseluruhan kurang dapat dipahami oleh dia. Seperti itu, Bu. Baik Pak Agus, terima kasih atas penjelasannya. Saya mengerti sekarang dari pemaparan Pak Agus sampaikan ini, sepertinya Adit mengalami kesulitan dalam berpartisipasi aktif di kelas nih. Lantas, apakah ada faktor lain Pak yang berkontribusi pada perilaku pasifnya? Misalnya, apakah Pak Agus mengetahui latar belakang keluarga atau ada masalah akademis yang dihadapi? Sekarang setelah Bu Fitri menyebutkan hal itu tadi, saya jadi ingat bahwa Adit itu adalah anak yang baru pindah masuk ke sekolah ini. Jadi dia itu baru masuk di semester ini. Mungkin dia masih beradaptasi. Selain itu dari laporan akademis sebelumnya nilainya juga cukup baik. Jadi saya rasa bukan masalah kemampuan akademis. Lantas apa yang akan Pak Agus lakukan? Saya sedikit kan pertanyaannya harus ada kapan, terus tindakannya apa untuk menangani kasus Andi ini Pak? Saya akan mencoba untuk membuat beberapa variasi pembelajaran yang lebih aktif. Saya akan coba untuk mengajak anak-anak di kelas 4 itu untuk belajar keluar dari kelas, karena di sebelah itu kan ada joglo desa yang sangat nyaman karena bisa memandang sawah yang hijau. Jadi anak-anak saya akan ajak belajar di luar dengan diskusi kelompok yang lebih inovatif seperti itu, Bu. Lantas kapan Pak akan terrealisasikan? Di pembelajaran minggu depan ini, Bu, saya akan laksanakan itu. Baik Pak, itu informasi yang sangat berguna. Sekarang coba Pak Agus renungkan sejenak bagaimana perasaan Pak Agus ketika melihat situasi Adit ini. Menurut Pak Agus, apa yang dirasakan Adit sehingga dia bersikap pasif di kelas? Saya merasa sedikit frustasi, Bu, karena tidak bisa membuat Adit terlihat nyaman dalam pembelajaran. Kemudian, tapi sekarang saya juga merasa prihatin. Adit merasa tidak nyaman atau takut salah karena dia masih baru di lingkungan ini. Dia merasa kesulitan untuk beradaptasi dan takut dinilai oleh teman-teman barunya. Baik, pemahaman Pak Agus sangat membantu sekali. Berdasarkan refleksi ini, langkah apa yang Pak Agus ambil untuk membantu Adit merasa lebih nyaman dan terlibat di kelas? Saya berpikir saya bisa mulai dengan berbicara secara pribadi dengan Adit, mencoba memahami perasaannya dan kesulitan yang dihadapinya. Kemudian saya mencoba memberikan tugas-tugas kecil yang bisa meningkatkan kepercayaan dirinya. Dan secara bertahap juga saya bisa meminta bantuan kepada teman-temannya
untuk mengajak Adit dalam kelompok agar lebih aktif. Jadi nanti ketika kita belajar di joglo tadi dengan suasana yang baru, mudah-mudahan suasana hati Adit juga lebih nyaman, dan teman-temannya yang saya mintai bantuan untuk lebih mendekati Adit agar membantu Adit lebih cepat untuk beradaptasi dengan situasi atau lingkungan baru di sekolah ini. Seperti itu. Itu ide sangat bagus, Pak. Lantas saya sangat mengapresiasi bagaimana Pak Agus itu tidak hanya memikirkan solusi dari sisi akademis saja, namun juga mempertimbangkan aspek sosial dan emosional Adit, serta pendekatan bertahap yang Pak Agus usulkan itu juga sangat bagus sekali dan bisa membantu Adit merasa lebih nyaman secara perlahan. Terima Bagus kasih. sekali Pak Agus. Terima kasih Bu Fit. Luar biasa atas bantuannya Git. Sudah mau mendengarkan cerita saya hari ini. Jadi percakapan ini sangat membantu saya untuk melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda yang dialami Adit. Terima kasih Bu Fit. Sama-sama Pak, saya yakin dengan pemahaman dan rencana Pak Agus ini Pak Agus akan membantu Adit untuk lebih terlibat di kelas. Jika Pak Agus ingin mendiskusikan perkembangan atau tantangan baru, jangan ragu untuk menghubungi saya lagi ya Pak. Terima kasih Bu Fitri atas waktunya. Sekali lagi saya akan mulai menerapkan rencana ini dan melihat perkembangannya. Sekali lagi terima kasih Bu Fitri yang sudah meluangkan waktunya hari ini. Sama-sama, dengan senang hati, semoga berhasil. Terima kasih.